Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang studi kasus siklus penjualan yang terjadi pada PT Mandiri Jaya Gavindo. Yang kami hormati Ibu Mariramawati, MKOM, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Kelompok kami yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Eja Fernando Pratama, kedua ada Sri Astuti Sianturi, ketiga dengan saya sendiri Putri Regina Lumban Batu, keempat ada Novi Amalia, kelima ada Dini Mega Utami, keenam ada Devin Gilbert Oitman, dan ketujuh ada Andika Bimo Yanuarta. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman kami Bimo. Di sini kita akan membahas yang pertama sejarah perusahaan, yang kedua struktur organisasi, ketiga proses bisnis berjalan, keempat sistem berjalan, kelima spesifikasi sistem berjalan, keenam permasalahan produk, dan terakhir pemecahan masalah. Mari kita mulai presentasinya. Jangan ngantuk ya teman-teman. Yang pertama, sejarah perusahaan. PT Mandiri Jaya Gavindo merupakan usaha dalam bidang pembuatan berbagai macam jenis kaos kaki. PT Mandiri Jaya Group Gavindo ini berlokasi di Jalan 20 Desember, Gang Musola nomor 51, RT 02, RW 03, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Usaha ini didirikan mulai dari tahun 2008 sampai dengan sekarang tahun 2023. Masih beroperasi pada awal didirikannya usaha ini yaitu tahun 2008 sampai tahun 2019 masih bernama UD atau usaha dagang. Kemudian pada tahun 2019 sampai tahun 2023 berubah jadi PT Jaya Group Gavindo yang dipimpin oleh Wang Yuhan sebagai direktur dan dibantu oleh karyawan lainnya. Sekarang kita masuk ke struktur organisasi pada PT Mandiri Jaya Gavindo. Yang pertama yaitu direkturnya sendiri bernama Wong Yuhan. Terus HRD-nya bernama Ibu Herlina, adminnya bernama Mariama, kepala gudangnya bernama Budi, karyawannya bernama Harlan dan Jamal. Sekarang kita masuk ke proses bisnis berjalan. Prosedur transaksi penjualan dalam sistem informasi akuntansi pada PT Mandiri Jaya Gavindo, konsumen datang ke bagian admin untuk melakukan pemesanan barang. Kemudian admin menerima pesanan dan mencatat pesanan yang dibeli. Bagian admin menyerahkan catatan pemesanan ke bagian gudang. Kemudian bagian gudang mengecek barang dan menyiapkan barang yang dipesan oleh konsumen. Lalu catatan pemesanan diserahkan kembali kepada bagian admin. Bagian admin menyerahkan catatan pemesanan kepada konsumen. Konsumen memberikan DP pada admin, pencatatan DP, dan memberikan kartu pemesanan. Bagian gudang membawa barang pemesanan diberikan kepada bagian admin, lalu admin mengecek kembali barang tersebut apakah sesuai. Jika sesuai dengan pemesanannya, barang diberikan pada konsumen, lalu konsumen menerima barang dari bagian kasir. Ini sistem berjalannya atau activity diagramnya. Pelanggan pertama melakukan pemesanan, lalu admin menerima pesanan, terus bagian gudangnya ngecek stok barangnya apakah tersedia. Ketika tersedia, pelanggan melakukan pembayaran. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, bagian gudang mencatat penjualannya. Lalu bagian gudang juga membuat faktur, lalu diserahkan kepada pelanggan untuk menerima faktur penjualannya. Lalu ada activity diagram pemesanan barang, yang dimana pada bagian pelanggan itu konsumen mengkonfirmasi pesanan barang yang dipesan,
lalu memberikan kartu pesanan, lalu ke bagian admin. Bagian admin itu menerima kartu pesanan, lalu mengkonfirmasi pesanan barang. Lalu lanjut ke bagian gudang, di mana bagian gudang itu menerima konfirmasi barang, lalu membawa pesanan barang, lalu menyerahkan barang pesanan. Lalu ke bagian admin lagi, itu dengan menerima barang, lalu mengecek barang, lalu memberikan pesanan barang. Lalu ke bagian pelanggan, yang dimana bagian pelanggan itu menerima pesanan barang. Selanjutnya itu ada activity prosedur pembayaran, yang dimana pada bagian pelanggan itu melakukan pembayaran, lalu memberikan faktur, lalu ke bagian admin, di mana bagian admin itu menerima dan memeriksa faktur, lalu memeriksa jatuh tempo pembayaran barang, lalu memberikan faktur sebagai pelunasan, lalu ke bagian pelanggan, yaitu di mana bagian pelanggan itu menerima pelunasan faktur. Nah, selanjutnya itu ada activity laporan keuangan, yang dimana pada bagian admin itu membuat seluruh dokumen penjualan, lalu membuat laporan penjualan, lalu menyerahkan laporan penjualan. Lalu ke bagian manajer keuangan, di mana bagian manajer keuangan itu menerima laporan keuangan, memeriksa laporan penjualan, lalu menyerahkan laporan keuangan. Lalu ke bagian direktur, di bagian direktur itu yaitu menerima laporan keuangan. Selanjutnya yaitu spesifikasi sistem berjalan, yaitu bentuk dokumen masukan yang nama dokumennya yaitu salah satu informasi pelanggan, sumbernya dari pelanggan, frekuensinya setiap pesanan pelanggan, bentuk dokumennya yaitu kertas, jumlah rangkapnya yaitu 1 rangkap. Dan untuk contohnya ada gambar di samping. Selanjutnya itu spesifikasi tentang bentuk dokumen masukan. Nama dokumennya yaitu nota faktur, fungsinya dokumen yang diberikan kepada pembeli sebagai bukti transaksi. Sumbernya itu dari supplier, tujuannya itu pelanggan. Frekuensinya setiap pembelian bahan baku, bentuk dokumennya yaitu kertas, jumlah rangkapnya yaitu 1 rangkap. Selanjutnya yaitu bentuk dokumen masukan, nama dokumennya yaitu tanda terima, fungsinya dokumen bukti tertulis, adanya transaksi serah terima sesuatu, sumbernya supplier, tujuannya pelanggan, frekuensinya setiap pengiriman barang, bentuk dokumennya yaitu kertas, jumlah rangkapnya yaitu 1 rangkap. Masih di bagian spesifikasi sistem berjalan, di sini ada bentuk dokumen keluaran, surat jalan, nama dokumen surat jalan, fungsi sebagai bukti pengiriman barang, sumber admin gudang, tujuan proyek atau perusahaan yang dituju, frekuensi setiap terjadi pengiriman barang, bentuk dokumen kertas, jumlah rangkap 1 rangkap. Berikut contoh gambarnya, teman-teman. Lalu selanjutnya ada bentuk dokumen keluaran. Di sini ada nama dokumen faktur penjualan, fungsi sebagai informasi nilai tagihan yang harus dibayar konsumen, sumber admin, tujuan konsumen, frekuensi setiap terjadinya transaksi penjualan barang, bentuk dokumen kertas, jumlah rangkap 1 rangkap. Berikut contohnya, contoh gambarnya. Lalu selanjutnya ada masih bentuk dokumen keluaran, nama dokumen purchase order, fungsi bukti pesanan yang merinci barang dan jasa oleh pembeli dari penjual, sumber supplier, tujuan konsumen, frekuensi setiap terjadi transaksi pembelian, bentuk dokumen kertas, jumlah rangkap 1 rangkap. Berikut contoh gambarnya. Selanjutnya ada permasalahan pokok. Yang pertama, adapun permasalahan pokok yang terjadi di PT Jaya Mandiri Gavindo ini yaitu sistem yang ada di PT tersebut masih menggunakan manual dengan
buku laporan dan pembuktian kas keluar. Yang kedua, sistem penjualan yang terjadi di PT Mandiri Jaya Gavindo ini masih belum berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, atas masalah yang terjadi di PT Mandiri Jaya Gavindo ini tersebut yaitu ada pemecahan masalahnya ya teman-teman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu membuat sistem aplikasi laporan kas keluar dengan komputerisasi agar pencatatan bukti kas tidak mengalami kekeliruan atau kesalahan yang berakibat pada laporan keuangan ke depannya. Kemudian dokumen yang dihasilkan agar lebih cepat dan akurat serta membantu pihak akunting dalam pekerjaannya. Nah, pemecahan masalah yang kedua yaitu penulis juga menyarankan agar sistem penjualan yang terjadi di PT Mandiri Jaya Gavindo ini mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan sistem terima orderan secara online dengan aplikasi Shopee, Lazada, dan lain-lain, agar memaksimalkan pendapatan setiap produksinya dan agar produk yang mereka hasilkan lebih dikenal oleh banyak orang. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan jika ada yang belum jelas silahkan Ibu memberikan masukan. Terima kasih.